Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa kita secara online. Malam ini, mari bersama-sama kita akan mempersiapkannya. Kita bersatu dulu. Di dalam Mazmur nomor 131 ayat 2 dan yang ketiga dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian pada malam hari ini. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, percayalah bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat sekalian, malam ini renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Benyamin Uril. Kita persiapan bersama. Shalom saudara, walaupun situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, beribadah kepada Tuhan di gereja karena virus corona,
Namun kita tetap bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa beribadah meskipun lewat streaming atau online. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, yang penting hati kita haus dan rindu akan Tuhan. Khususnya kita rindu dan haus akan kebenarannya. Karena itu saudara, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang saya ambil tema menang atas masalah hidup. Saudara, mari kita lihat dalam Mazmur nomor yang ketiga sebagai dasar firman Tuhan kita. Di ayat yang pertama sampai ayat 9. Saya akan bacakan, saudara bisa memperhatikan. Mazmur nomor yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah membuka kitab suci dan telah membacanya. Kiranya Roh Kudus juga membuka hati kami untuk ditaburi benih-benih kebenaran-Mu ya Tuhan. Dengan satu tujuan supaya hidup kami boleh diubahkan. Sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Engkau pakai hamba-Mu untuk berbicara ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu supaya kebenaran-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa hamba-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, meskipun dalam situasi virus corona, saya masih sempat berkunjung ke sebuah rumah, ada seorang bapak yang kecewa dengan Tuhan. Dia sudah lama tidak ke gereja. Dia kecewa hanya hal yang sepele, yaitu karena sakitnya tidak sembuh. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, dari sini kita melihat satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu bahwa satu fakta, setiap manusia tidak akan luput dari masalah hidup. Siapapun juga, baik dia orang percaya maupun orang yang belum percaya, baik dia orang kaya maupun orang miskin, baik dia orang berpendidikan maupun orang yang belum berpendidikan, semuanya berpotensi untuk mengalami masalah hidup. Baik itu masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah virus corona, dan bahkan masalah-masalah yang lain, saudara. Cuma persoalannya yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana cara kita menghadapi masalah hidup. Itu yang menjadi persoalan. Tentunya kita sebagai orang percaya harus kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Kalau bagi mereka yang belum percaya dalam menghadapi masalah hidup, mungkin mereka punya cara sendiri. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita harus kembali kepada firman yang sudah diwahyukan. Kita akan kembali kepada prinsip-prinsip firman Allah di dalam kita menghadapi masalah hidup kita. Saudara, melalui Mazmur nomor yang ketiga ini, dari ayat 1 sampai ayat 9, sedikitnya ada 2
prinsip yang dapat kita pelajari dari Daud. Kita bisa melihat bagaimana Daud, dia seorang raja pun mengalami masalah. Tapi satu hal yang luar biasa dari Daud, di mana dia menghadapi masalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang akan kita belajar dari Daud. Bagaimana dia menghadapi masalah dalam hidupnya, saudara. Dan akhirnya dia menang atas masalah dia. Bukan hanya menang, tetapi dia dijuluki sebagai hamba yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, karena itu hari ini kita belajar melalui Mazmur nomor 3 ini. Ada 2 prinsip yang akan kita pelajari melalui kehidupan Daud. Prinsip yang pertama ada di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan sekali lagi. Di sana dikatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, dari ayat ini kita belajar prinsip yang pertama, bagaimana Daud menghadapi masalah hidupnya dan akhirnya dia menang atas masalahnya dan bahkan dia berkenan kepada Tuhan. Yaitu Daud sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Allah melalui kehidupan doa yang baik. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, ya ayat yang kedua dikatakan ya Tuhan. Kalimat ini merupakan kalimat doa. Dengan kata lain di ayat pertama, ayat kedua, itu merupakan doa Daud. Doa Daud di sini bukan satu doa karena Tuhan memberkati dia, tidak. Tetapi ini satu pergumulan doa. Satu keluhan doa. Saudara, saya percaya mungkin kita pernah mengalami. Di saat kita mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kita, mungkin kita berdoa dalam kalimat yang berbeda. Kita mungkin berdoa, ya Tuhan, mengapa saya harus menghadapi masalah seperti itu? Saudaraku kasih Tuhan, ketika Daud mengalami masalah, mengalami pergumulan dalam hidupnya, saudara. Satu hal yang luar biasa. Dia betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam ayat ini, ayat 1 sampai ayat ketiga, jelas sekali sedikitnya ada 2 masalah yang sedang dihadapi oleh Daud pada saat itu. Masalah yang pertama adalah masalah rumah tangga. Masalah keluarga. Di ayat pertama dikatakan ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jelas ini adalah masalah keluarga. Yaitu di mana Absalom anak dari Daud ketika sudah bertumbuh dewasa. Akhirnya Absalom berencana, berniat ingin membunuh ayahnya sendiri yaitu Daud. Ketika niat ini sampai ke telinga Daud, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah Daud membalas? Apakah Daud balik membunuh? Padahal waktu itu Daud lebih berkesempatan untuk membunuh anaknya di saat dia sudah mendapatkan info bahwa anaknya ingin membunuh dia. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa anaknya ingin membunuh Daud? Bukankah ini anak kurang ajar? Saudara, tentunya ada alasan. Jelas sekali, yaitu karena harta, karena tahta. Absalom berencana ingin membunuh ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, maka dia akan mendapatkan warisan. Kalau tunggu ayahnya meninggal terlalu lama, itu sebabnya dia berniat untuk membunuh ayahnya dulu. Tetapi satu hal dari Daud yang luar biasa. Dia punya sikap, yaitu tidak membalas. Dia tetap datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia ambil keputusan di dalam pimpinan Tuhan. Dia keluar dari tempat tinggal dia, saudara. Dia tidak melawan, dia tidak membalas, dia tidak membunuh. Dia keluar berserta beberapa pengikutnya setia. Bahkan di dalam Samuel mencatat, saudara, Daud sampai-sampai tidak sempat memakai sandal. Dengan telapak kaki yang kosong, tidak pakai sepatu, dia keluar dari tempat tinggal dia. Harus berjalan dengan jalanan yang penuh dengan kerikil. Saudaraku kasih Tuhan, dalam
perjalanan keluar dari rumah, Daud tetap berharap pada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Ini masalah yang pertama. Lalu masalah yang kedua, kita lihat di ayat yang kedua, yaitu dikatakan, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, ini adalah masalah yang kedua, yaitu masalah hubungan dengan musuh-musuhnya. Di mana musuh-musuhnya, tanda kutip saudara, menghina Daud. Di saat Daud keluar dari tempat tinggal dia, dalam posisi, dalam keadaan yang memprihatinkan. Lalu di sanalah musuh-musuhnya mulai menghina. Bahkan juga dalam Samuel mencatat, yaitu Simei ikut menghina Daud. Musuh-musuhnya berkata, "Hei Daud, Allahmu di mana? Kalau Allahmu ada, di manakah Allahmu? Bukankah ini membuktikan bahwa Allahmu tidak ada? Allahmu tidak akan menolong kamu lagi, Daud. Ayo, mari bergabunglah dengan kami untuk meruntuhkan anakmu." Saudaraku kasih Tuhan, Daud mendapat hinaan seperti itu. Bahkan barangkali mendapat tawaran seperti itu. Apa sikap Daud? Apa respon Daud? Apakah Daud terima? Tidak. Daud tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Terus menerus, bahkan dikatakan siang dan malam, dia terus berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, inilah sikap dalam menghadapi masalah hidup yang dilakukan oleh Daud, yang harus kita lakukan. Saudaraku kasih Tuhan, mama saya almarhumah. Meskipun mama saya tidak meninggalkan warisan materi, tetapi mama saya sudah meninggalkan warisan iman buat saya. Semasa hidup mama, saya melihat bagaimana mama di dalam membesarkan ketujuh anaknya, yang mulai belum percaya sampai akhirnya percaya. Dan bahkan sempat mama berpisah dengan papa. Dan ketika mama percaya Yesus, sama dengan mata saya melihat mama saya. Ketika sejak dia percaya Yesus, setiap hari, yaitu pagi dan malam, dia berlutut memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Saya masih ingat dia sebutkan nama anak-anaknya termasuk saya. Supaya apa? Supaya ketujuh anaknya juga boleh percaya kepada Yesus. Bahkan juga mama berdoa untuk papa saya. Sekalipun tetangga atau teman-teman mama udah ngomong, ngapain doain suamimu pulang? Ngapain? Dia seorang penjudi, utang gak bayar, kabur. Ngapain dia suruh pulang? Tapi mama berkata, saya tetap berharap. Berharap kepada Tuhan, suamiku pulang. Saudaraku kasih Tuhan, mama terus berdoa. Setiap hari mama berdoa dalam menjalani hidup untuk membesarkan ketujuh anaknya. Dan saya melihat hasilnya. Ketujuh anaknya boleh percaya Yesus. Dan papa kembali 8 tahun kemudian sejak papa pergi. Karena doa mama. Saudaraku kasih Tuhan, ketika papa pulang, papa melihat kondisi mama yang berubah. Dan papa tergerak hatinya percaya kepada Yesus. Saudara, inilah warisan iman dari mama. Dan saya melihat mama saya tidak terlepas dari doa. Setiap kali ingin melakukan satu kegiatan, dia selalu berdoa melibatkan Tuhan. Bahkan ada satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Karena waktu itu mama saya buka rumah makan, saudara. Pernah terjadi satu kali di mana orang Dayak, ya itu satu kelompok sekitar ada 6 orang. Mereka makan, pesan sayur. Saudara, waktu itu saya ada. Ya, kita sudah bikin sayur dan kita sudah suguhkan sayur itu. Dan herannya tiba-tiba dalam sayur itu, khususnya ada satu bagian atau satu jenis sayur, yaitu kuah capcay. Tiba-tiba di dalam mangkok itu ada segumpal rambut. Saudara, orang Dayak paling pantang. Lalu ketika mereka lihat, mereka marah besar dan ingin membunuh kami sekeluarga. Di sana terjadi ketegangan. Papa menghadapi orang Dayak itu.
Sementara orang Dayak begitu emosi dengan kata-kata yang keras, mengancam dan seterusnya. Saudara, tiba-tiba mama saya lari naik ke loteng. Dan saya ikut apa yang dilakukan oleh mama. Ternyata ketika saya ikut naik ke loteng, saya melihat mama saya berlutut di tempat tidur. Dan berdoa, berulang kali mama berkata apa? Cu Yesus tolong, Cu Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Setelah saya tahu mama berdoa, saya turun. Dan waktu saya turun, saya melihat. Beberapa saat kemudian, saya melihat ada satu perubahan dari orang-orang Dayak itu. Tiba-tiba emosi mereka reda. Saudara, di sana saya melihat kuasa doa dari mama saya. Inilah warisan iman yang luar biasa. Saudara-saudaraku, saya melihat mama saya sampai terakhir sebelum dia meninggal dunia. Mama meninggal karena dia kena diabetes dan menyerang ke ginjal. Dan kedua ginjalnya rusak total. Satu-satunya jalan harus cuci darah. Waktu itu kita sampaikan kepada mama bahwa satu-satunya untuk menyambung hidup mama yaitu cuci darah. Mama jawab apa? Tidak perlu. Karena mama sudah percaya Yesus. Dan mama pasti akan masuk surga. Saudara, ada kata-kata iman. Inilah warisan iman yang luar biasa. Dan akhirnya mama sebelum dipanggil Tuhan, disaksikan oleh cici saya. Dengan wajah tersenyum, mama meninggal. Dan saya percaya, mama sudah bersama dengan Tuhan di surga. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, sekarang ini, apa pergumulanmu? Apa masalahmu? Mungkin kita sedang menghadapi masalah virus corona secara nasional. Yang menggerogoti mungkin sampai ke sendi-sendi bisnis kita. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita. Jangan kalah dengan virus corona. Kita harus menang atas masalah kita terhadap virus corona itu. Percayalah ketika kita sungguh-sungguh datang berdoa, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Dia akan memberikan kedamaian kepada kita. Itulah yang dialami oleh mama saya. Waktu itu padahal saya belum percaya, saya boleh melihat dengan wajah muka saya, mata saya ke mama saya, memuka mama saya, saudara. Wajahnya penuh dengan ketenangan. Kalau bukan kekuatan Tuhan, kalau bukan ketenangan dari Tuhan, itu nggak mungkin. Uang tidak akan mungkin bisa memberikan kekuatan ketenangan seperti itu. Kecuali Roh Kudus. Saudara, karena itu bagian kita. Sampai saat ini, seberat apapun keadaan kita, mari kita tidak berhenti berdoa. Kita tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Terus lakukan dan percayalah, kita akan merasakan pertolongan dan kekuatan Tuhan di dalam kita menghadapi masalah hidup kita. Sampai akhirnya kita bisa menang atas masalah hidup kita. Amin, saudara. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudara. Bagaimana Daud bisa menang atas masalah hidupnya? Saudara, prinsip yang kedua yang dilakukan oleh Daud yang bisa kita pelajari, yaitu di ayat keempat sampai ayat ke-9. Saya hanya membaca ayat keempat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, prinsip yang kedua, bagaimana kita menghadapi masalah hidup kita. Seperti dilakukan oleh Daud. Yaitu Daud bukannya sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam doa. Tetapi yang kedua, Daud sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah hidupnya. Saudara-saudara, kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah hidup kita bukan berarti bahwa Tuhan akan menghilangkan semua masalah hidup kita. Tidak demikian.
Masalah boleh ada, kesusahan boleh ada, virus corona boleh ada, wabah apapun boleh ada. Tapi ingat, bersama Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita untuk menghadapi masalah yang ada. Ada satu kekuatan ilahi yang Tuhan nyatakan untuk kita menghadapi masalah itu. Sehingga kita tidak akan dikuasai oleh kegelisahan. Kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Bahkan kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Melainkan kita akan dikuasai oleh kedamaian. Saudaraku kasih Tuhan, inilah kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah hidup kita. Saudara, mungkin Anda bertanya, dari mana kita tahu bahwa Daud melihat kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah hidupnya? Saudara, ini jelas sekali dikatakan di ayat keempat. Kita perhatikan, dikatakan tetapi engkau perisai yang melindungi aku. Saudara, Mazmur adalah kitab puisi. Jadi khususnya di ayat keempat, kita nggak bisa memahami secara hurufiah. Karena ini namanya puisi, penggambaran. Jadi ketika Daud berkata, engkaulah Tuhan perisai yang melindungi aku. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan berkuasa atas masalah hidupnya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan dia berjalan sendiri. Padahal Daud sedang punya masalah nih. Tapi dia punya iman. Dan dia tetap percaya kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan akan berkuasa atas hidupnya. Nah, itulah dikatakan perisai. Lalu yang kedua dikatakan, engkaulah kemuliaanku. Apa artinya? Artinya Tuhan akan memulihkan kehormatan Daud yang telah dicemari oleh musuh-musuhnya maupun oleh anaknya sendiri Absalom. Jadi Daud ini sudah ada masalah nih, masalah keluarga dan dengan musuh-musuhnya. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan semuanya itu. Tuhan akan memulihkan semuanya itu. Itu adalah perkataan iman. Lalu yang ketiga, yang terakhir dikatakan, dan yang mengangkat kepalaku. Wow, saudara, ini keren. Mengangkat kepalaku. Kalau Tuhan mengangkat kepala kita secara harafiah, copot saudara. Ini adalah penggambaran. Yaitu menggambarkan bahwa Tuhan pasti akan memberi kemenangan buat Daud. Amin saudara. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Kenapa? Karena mengangkat kepala itu menggambarkan seorang olahragawan, atlet, ketika mendapatkan kemenangan, bukankah kepala mereka akan terangkat? Jadi itu menggambarkan suatu kemenangan. Padahal ini dia lagi ada masalah. Tapi dia melihat kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memberi dia kemenangan. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, disinilah kita melihat mata iman Daud di dalam menghadapi masalah hidupnya. Dia melihat kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah hidupnya. Saudara, seringkali kita terbalik. Kita melihat masalah lebih besar daripada kuasa Tuhan. Seperti uang logam ini, saudara. Sampai satu penggambaran seperti ini. Misalkan uang ini adalah koin. Saya memberikan satu ilustrasi. Koin ini menggambarkan masalah kita. Ketika kita melihat masalah ini lebih besar daripada kuasa Tuhan, maka kita akan tidak bisa melihat ke depan di sekeliling kita. Sehingga kita akan melihat masalah, aduh susah. Kenapa? Karena tertutup oleh masalah dan tidak bisa melihat kuasa Allah itu. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat kuasa Allah lebih besar daripada masalah kita, maka kita akan melihat seperti ini. Jadi kelihatan masalah itu kecil. Saudara, itu satu penggambaran buat kita. Seringkali kita meragukan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, itu membuat kita seringkali iman kita semakin hari semakin merosot. Dan akhirnya kita tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudara, pernah seorang jemaat yang saya gembalakan, dia pernah mengalami satu masalah yang berat,
yaitu dia mengalami bangkrut dalam bisnis. Saudara di waktu itu membutuhkan uang yang cukup besar. Dia tidak tahu harus bagaimana caranya. Tiba-tiba dia terpikir, dia punya koko yang belum percaya. Lalu dia datang kepada kokonya yang belum percaya itu untuk minta pinjaman. Saudara, kokonya ini belum percaya pada Yesus. Dia bukan orang Kristen. Saudara, kokonya memang ya cukup berduit. Waktu jemaat ini datang kepada sang kokonya ingin pinjam duit. Lalu sang kokonya berkata begini. Sebelum dia meminjamkan, mengiyakan, dia boleh katakan mengguruin dulu. Sang kokonya berkata begini, gara-gara lu percaya Yesus. Coba kalau kamu gak percaya Yesus, mungkin beda. Gara-gara kamu percaya Yesus, kamu bangkrut. Lihat saya. Saya gak percaya Yesus, saya bukan orang Kristen, tapi saya kaya. Di mana Tuhan Yesusmu? Oke, saya akan pinjamkan kamu uang, berapapun. Tapi dengan catatan, kamu jangan ke gereja lagi. Kamu ikut saya ke kepercayaan saya. Mau? Saudara, ketika jemaat ini ditantang oleh kokonya, saudara itu suatu pergumulan yang berat. Seolah-olah tuh masalah itu begitu berat menimpa dia. Tapi di saat itu, dia ingat firman Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari masa hidup dia. Lalu berkata kepada kokonya, kalau koko gak mau pinjam uang kepada saya, tidak apa-apa. Saya percaya, Tuhan Yesusku pasti buka jalan. Saudara, dalam situasi seperti ini dia masih berani dengan iman berkata seperti itu. Ini adalah kata-kata iman. Akhirnya kokonya bilang, silakan, buktikan aja, buktikan aja. Saudara, lalu saya hanya bisa berdoa kepada jemaat ini. Siapa sangka di suatu kali waktu dia ibadah di gereja, tiba-tiba ada seorang majelis samperin dia. Karena dia melihat jemaat ini lagi ada masalah. Saudara, lalu majelis ini datang kepada dia dan bertanya, kelihatannya kamu ada masalah. Iya. Lalu jemaat ini ceritakan kepada majelis itu. Saudaraku, kasih Tuhan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan gerakkan majelis ini. Dan memang majelis ini tergerak untuk membantu jemaat ini. Untuk memulai usahanya bangkrut itu. Saudara, singkat cerita, akhirnya sang jemaat ini sungguh-sungguh Tuhan buka jalan. Dan Tuhan berkati. Dan bisnisnya sekarang luar biasa. Saudara, ketika sang kokonya mengalami bangkrut, kokonya datang kepada adiknya. Tapi dia tidak membalas. Adiknya membantu dengan kasih. Dan hati sang kokonya tersentuh dan kokonya akhirnya percaya kepada Yesus. Saudara, di sini kita melihat seorang jemaat yang sudah bangkrut tapi tetap percaya ini semua dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan semuanya itu. Karena dia melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya. So sekarang ini adakah masalah hidup kita mematikan iman kita? Misalkan saudara sekarang ini kita sedang menghadapi virus corona. Saudara, tentunya kita harus hikmat bijak. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Kita bisa takut, saya juga bisa takut, tapi nggak dikuasai oleh ketakutan. Kita bisa khawatir, saya juga bisa khawatir. Tapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita bisa gelisah, saya juga bisa gelisah. Tapi kita tidak dikuasai oleh kegelisahan. Mari saudara, mulai hari ini kita arahkan mata iman kita untuk melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dia yang sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah memberikan hidup kekal kepada kita. Apakah hanya masalah kecil membuat kita akhirnya kita kecewa? Hanya masalah kecil akhirnya membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita akhirnya tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Kita gelisah. Kita akan mengalami ketakutan dan sebagainya. Bahkan akhirnya kita pergi orang pintar. Cari pertolongan manusia. Saudara, saya berdoa untuk saudara sekalian. Supaya firman Tuhan hari ini, iman Anda boleh dibangkitkan. Sekalipun kita harus mengalami realitas seperti ini. Yaitu dengan wabahnya,
virus corona ini. Mari saudara, kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada virus corona. Percayalah perlindungan Tuhan. Percayalah pemeliharaan Tuhan. Dengan hikmatnya kita boleh dipimpin oleh Dia. Dan akhirnya kita berkeluar sebagai pemenang. Sekalipun saya tahu karena virus corona bisa mempengaruhi sendi-sendi ekonomi saudara. Bahkan mungkin yang lain dan banyak hal. Tapi percayalah apa yang Daud katakan. Bahwa engkaulah kemuliaanku. Suatu hari Tuhan akan pulihkan semuanya itu. Tuhan akan kembalikan semuanya itu. Apa yang mungkin hari ini hilang, Tuhan akan kembalikan. Amin saudara. Jadi kita harus punya mata iman untuk melihat. Melihat kuasa Tuhan lebih besar daripada semuanya. Kuasa Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu. Lebih berkuasa dari segalanya. Bukannya kuasa dosa. Bukan kuasa iblis. Bahkan kuasa sakit penyakit. Saudara-saudaraku kasih Tuhan. Mari. Dengan mata iman kita melihat. Bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah hidup kita. Saudara, inilah dua prinsip yang bisa kita pelajari. Sehingga kita bisa menang atas masalah hidup kita. Maukah saudara? Rindukah saudara untuk mengalami kemenangan atas masalah hidupmu? Lakukan dua prinsip ini. Inilah cara kita menghadapi masalah kita. Berbeda dengan cara dunia. Yang pertama, kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua, kita sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba bersyukur. Firman-Mu sudah hamba bentangkan dan hamba berdoa. Roh Kudus Engkau bekerja di hati setiap umat-Mu dimanapun berada. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, tidak membuat kami patah semangat, tidak mematikan iman kami, justru membangkitkan iman kami. Sekalipun banyak hal yang hilang karena virus corona ini, banyak hal yang merosot karena virus corona ini. Namun kami percaya, suatu kelak Tuhan akan kembalikan semuanya itu. Karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah hidup kami. Roh Kudus, materaikanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami terus boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat sekalian, kita sudah bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan masuk di dalam seluruh pokok-pokok doa yang akan kita naikkan bersama. Namun sebelumnya, mari saya mengundang setiap kita boleh kembali mengangkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita akan menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini. Malam hari ini ada 4 pokok doa yang akan sama-sama kita naikkan. Yang pertama, kita akan berdoa bagi pergumulan jemaat dan simpatisan GKI Pinang Sia. Dan yang kedua, kita akan berdoa bagi kesatuan tubuh Kristus. Yang ketiga, kita akan berdoa bagi utusan Injil atau para misionari. Yang keempat, kita akan berdoa bagi Indonesia. Semua pokok doa sudah ditulis dan akan dapat dilihat di layar baik laptop atau handphone atau televisi jemaat sekalian. Mari sama-sama kita akan memulai doa kita. Yang pertama, kita akan berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu dan simpatisan jemaat kami ya Tuhan. Kesatuan hati dan rasa kepedulian di antara jemaat dan simpatisan satu dengan yang lainnya biar terus terjaga. Meski saat ini kami sudah cukup lama tidak bertemu satu sama lain ya Tuhan. Kami sudah terbatasi oleh jarak dan waktu karena COVID-19 ini. Namun biarlah Tuhan hati kami di antara kami terus terjagai. Kesatuan kami, perasaan kami, kasih kami, biarlah Tuhan Kau terus jagai. Seperti halnya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyatukan kami di dalam kesatuan roh. Engkau sudah menyatukan kami di dalam kematian dan kebangkitan-Mu dan di dalam baptisan Tuhan. Biarlah bagian itu akan terus menyatukan kami, mengingatkan kami sebagai kesatuan tubuh Kristus yang tidak akan bisa terpisahkan oleh apapun juga selain daripada kematian. Biarlah Tuhan juga menolong bagi persiapan bagi segenap jemaat-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, pasutri maupun lansia. Pada esok kami akan bersama-sama mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan setiap kami jemaat-Mu memiliki antusias untuk mengikuti ibadah dan diberikan oleh Tuhan pengertian, kenikmatan juga dalam beribadah Tuhan.
supaya kiranya Tuhan jemaat-Mu mengejar makna ibadah dari hal-hal esensinya dan bukan hanya sekedar mencari hal-hal sensasinya. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkati para petugas, para pembicara, supaya mereka semua yang berbagian dalam pelayanan senantiasa diberikan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan kehidupan jemaat dan simpatisan yang diketahui sedang mengalami kesulitan ekonomi atau tekanan kehidupan akibat dampak dari COVID-19 ini. Ada di antara mereka yang ter-PHK Tuhan, yaitu terputus hubungan kerja. Ada yang sementara dirumahkan. Tuhan, mereka yang sedang membutuhkan uang mungkin saat ini. Biarlah Tuhan Kau yang menyediakan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, juga mungkin mereka sedang bisnis atau usaha dagang mereka yang anjlok. Tuhan juga memberikan pertolongan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang studi, ataupun yang sedang mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan juga menyertai dan menolong pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pergumulan-pergumulan ini mendapatkan jawabannya daripada Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga mengingat Tuhan bagi jemaat-Mu, mereka yang sedang berduka cita, bagi keluarga Ibu Han Syuing dan juga keluarga Pak Engkwang Tuhan, mereka yang baru saja ditinggalkan orang-orang mereka kasihi. Tuhan, berikanlah penghiburan bagi mereka dan keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang sakit. Kami mengingat untuk Ko Rudi, mengingat untuk Pak Rudi, mertua dari Ko Hendri, mengingat juga Tisucu dan para lansia, para Acek, para AI yang juga lemah tubuh Tuhan. Kakinya ada yang sakit, ada yang sakit matanya, pinggang dan lain sebagainya. Tuhan, biar Engkau menjamah, memberi kekuatan pertolongan di dalam sakit mereka saat ini. Kasih setiamu Tuhan, penghiburanmu, kekuatanmu, itulah akan menjadi sukacita dan yang membuat mereka boleh tetap bergembira. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami bagi pergumulan jemaat dan simpatisan GKI Pinasia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa bagi kesatuan tubuh Kristus. Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia dan juga khususnya di Indonesia. Di tengah pandemi saat ini Tuhan, biarlah gereja mulai memperbaiki relasi dan komunikasinya. Sebagai kesatuan tubuh Kristus, jangan lagi kiranya Tuhan semangat persaingan dan kesombongan menggerus semangat untuk saling menolong saudaranya yang lemah. Biarlah Tuhan ingatkan gereja akan panggilan dan tugasnya untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini dan memuliakan Engkau ya Tuhan, supaya gereja tidak kehilangan semangat kesatuannya, supaya gereja tidak terus hidup di dalam kesombongan ataupun bingkai kebanggaan ya Tuhan. Namun biarlah Tuhan mereka mau belajar menundukkan diri dan meninggikan Engkau sebagai Tuhan yang menyatukan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bagi kesatuan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama berdoa selanjutnya yang ketiga bagi utusan Injil atau para misionari. Tuhan, kami berdoa bagi para utusan Injil, para misionari di seluruh dunia dan yang juga ada di Indonesia, terutama mereka yang ada di daerah-daerah dengan tingkat kesulitan, tingkat kerawanan, tingkat keberbahayaan, tingkat keancaman, dan infeksi COVID yang tinggi. Kami berdoa buat mereka beserta keluarga mereka. Biarlah Tuhan mereka dilimpahkan hikmat, mereka diberikan penghiburan, mereka diberikan damai sejahtera, kesehatan, dan juga Tuhan biar Engkau menyediakan, mencukupkan perlengkapan rohani untuk mereka, sehingga mereka dimampukan mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Melalui mereka Tuhan, nama-Mu diperkenalkan dan Engkau dipermuliakan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini Tuhan, Tuhan kami percaya Engkau akan mencukupkan. Maka pakai Tuhan kami sebagai tubuh Kristus untuk tetap mengingat akan hamba-hamba-Mu yang begitu setia, yang telah menyerahkan hidupnya, keluarganya, usahanya,
masa depannya untuk melakukan pekerjaan pekabaran Injil. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semua ini sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa bagi Indonesia, pokok doa yang keempat. Mari sama berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah, biar mereka diberikan hikmat, mereka bisa bersehati dalam mengadakan persediaan alat kesehatan, mereka diberikan dalam menyediakan obat-obatan juga ya Tuhan, dan bantuan sosial bagi masyarakat Indonesia. Tuhan, bangsa ini sedang mengalami defisit yang cukup besar, sedangkan bagian-bagian ini adalah hal yang memang harus tersedia. Karena itu biarlah Tuhan menolong pemerintah, menolong presiden, wakil dan para menteri, dan semua pemangku kepentingan, pejabat-pejabat daerah, diberikan kemampuan hikmat bagaimana mencari sebuah alternatif dalam ketersediaan dana dan alat-alat yang dibutuhkan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan topang, Tuhan kasihani bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa ini boleh keluar dari kemelut dan kesesakan yang sedang menghimpitnya. Kami berdoa juga bagi kesehatan, keselamatan tim medis, baik dokter, perawat, beserta staf administrasi, security di banyak rumah sakit saat ini, dan juga aparat keamanan, TNI, Polri yang bertugas siang dan malam dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikanlah mereka penghiburan, kekuatan, sukacita, mereka yang rindu akan keluarga, mereka yang rindu untuk bertemu dengan suami, istri, ataupun anak mereka, ataupun saudara dan mertua mereka, dan orang tua mereka. Tuhan, hiburkanlah. Tuhan, biarlah masa pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan, segera berakhir, sehingga mereka juga bisa pulang ke rumah dalam damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka semua ini. Kami juga berdoa Bapak Sugawi dalam para peneliti ilmiah dalam negeri. Biarlah Tuhan dalam upaya mereka untuk lebih memahami tentang virus corona serta dampak yang diakibatkannya, mereka itu dapat menghasilkan obat atau vaksin untuk menyembuhkan dan mencegah virus corona ini mengalami perkembangannya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan hikmat-Mu turun bagi para peneliti ilmiah ini Tuhan. Mereka dimampukan untuk bisa menemukan rumusan formula dalam menghasilkan obat atau vaksin untuk menyembuhkan dan mencegah virus corona ini. Kami juga berdoa bagi rencana pemerintah melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Biarlah Tuhan ketika akan dimulainya kembali berbagai aktivitas secara bertahap di bulan Juni, berikanlah kepada pemerintah hikmat dan kewaspadaan dalam mengambil dan memutuskan akan eksekusinya kebijakan tersebut Tuhan, supaya pemerintah tidak salah melangkah dan tidak salah mengambil keputusan. Dan juga tolong supaya masyarakat ini Tuhan diberi kesadaran, tanggung jawab, supaya mereka tidak lagi bermain-main dengan hal-hal yang berbahaya ini. Mereka punya kepedulian, kesadaran untuk tidak hanya mementingkan diri mereka, tapi juga melihat kepentingan orang lain. Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan, yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar dan berbelas kasihan dan menjawabnya sesuai dalam waktu dan kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, doa-doa kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, kita sudah mendengarkan renungan firman, kita sudah masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Biarlah semua itu boleh sungguh menjadi sesuatu yang Tuhan pakai untuk boleh menguatkan kita kembali, menyegarkan iman kembali. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya memberikan kembali kepada kita semua untuk boleh mengambil waktu bersaat teduh bersama. Amin. Jemaat sekalian, sampai jumpa di dalam persekutuan doa
GKI Pinangsia secara online selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.